Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Kali ini Bu Vivi akan menjelaskan mengenai bab ceramah. Sebelum itu jangan lupa kunjungi channel YouTube saya Vivi Dwi Wulansari dan tinggalkan jejak kalian berupa like, subscribe, komen. Apabila bermanfaat pelajaran ini silakan di-share sebanyak mungkin. Pertama, kita membahas mengenai perbedaan antara ceramah, khutbah, dan pidato. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu berisi ajakan atau dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Misalnya ada kata seperti ini, ayo, marilah, ayolah, dan lain sebagainya. Khutbah, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Khutbah biasanya kita sebagai muslim yang wajib dilaksanakan oleh anak laki-laki, yaitu khutbah atau mendengarkan khutbah pada saat sholat Jumat. Ceramah merupakan pidato yang bertujuan untuk menerangkan atau menyiarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Biasanya orang yang berceramah ini disebutnya dengan penceramah. Media bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Jenis-jenis informasi ceramah. Yang pertama, fungsi. Informasi berdasarkan fungsi merupakan informasi yang bergantung pada materi. Misalnya, informasi edukatif, informasi yang mengajari pembaca, atau bersifat fiksional atau bersifat khayalan. Jadi, kalau bersifat khayalan, informasinya hanya menyenangkan pembaca. Yang kedua, penyajian. Informasi berdasarkan format penyajian, yaitu bentuk penyajian informasi. Bentuknya berupa tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Yang ketiga, lokasi peristiwa. Informasi ini berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Misalnya, informasi daerah, nasional, atau mancanegara. Keempat, bidang kehidupan. Informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Dibedakan menjadi bidang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan teknologi. Yang terakhir, bidang kepentingan. Ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu menyangkut keselamatan, menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca, informasi berisi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidup, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Struktur teks ceramah. Yang pertama adalah pembuka. Pembuka di sini berdasarkan berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang dibahas. Jadi topiknya itu apa? Masalah yang akan dibahas itu apa? Itu disebutnya adalah isu. Yang selanjutnya berisi isi. Ini tuh berisi rangkuman rangkaian argumen dari pembaca yang berkaitan dengan apa yang disampaikan pada isu yang di atas. Maksudnya seperti ini, Nak. Berupa rangkaian argumen pembicara yang disampaikan
dari masalah yang dibahas pada pembuka. Terakhir, penutup ini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan yang sebelumnya diungkapkan. Langkah-langkah menyusun teks ceramah. Pertama, kalian harus menentukan topik. Topiknya apa dulu? Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimaksud di sini adalah tujuan umum biasanya memberikan informasi, mempengaruhi atau bersifat persuasif dan menghibur. Itu tujuan umumnya. Kalau tujuan khususnya adalah lebih informasi, lebih memberikan informasi, lebih jelas, lebih detail untuk mencapai tujuan-tujuan dari tujuan umum. Menyusun kerangka. Menyusun kerangka merupakan rencana yang memuat garis besar materi yang akan disampaikan. Jadi, setelah sampai menentukan topik, menyusun kerangkanya. Garis besarnya apa saja, silakan ditulis. Seperti itu. Cara menyunting teks ceramah. 1. Mengetahui cara penulisan yang baik. Yang kedua, memahami masalah yang dibahas dalam karangan, jadi harus paham masalahnya itu apa. Yang ketiga, memahami aturan-aturan kebahasaan seperti ejaan dan tanda baca. Oke, itu semua penjelasan mengenai teks ceramah. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan baik-baik, taati protokol yang ada. Terima kasih. Apabila bermanfaat untuk kalian, silakan share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian.